Inovasi Peduli Sejoli dari Dinas Kesehatan Kabupaten Pindrang. Ya, dipersilakan Ibu Inovator untuk naik ke panggung. Silakan Bu. Ini adalah inovasi ketiga dari Dinas Kesehatan Kabupaten Pindrang. Baik, Bapak Ibu, kita mulai dengan video 3 menit. Mari kita simak video Peduli Sejoli dari Dinas Kesehatan Kabupaten Pindrang. Salah satu upaya penurunan angka kematian ibu dan angka kematian bayi dilaksanakan pelayanan sebelum hamil. Kelompok yang harus diperhatikan adalah calon pengantin. Pada tahun 2019-2020, kunjungan calon pengantin masih sangat rendah, yaitu 138 dari 456 atau 30% dari pasangan calon pengantin yang ada, yang pelayanannya berfokus pada perempuan dan hanya mendapatkan suntikan TT. Namun setelah adanya inovasi Peduli Sejoli, pelayanan calon pengantin mengalami peningkatan. Pelayanan tidak hanya berfokus pada wanita, tapi juga pada laki-laki, yaitu pemeriksaan tanda-tanda vital, pemeriksaan laboratorium meliputi pemeriksaan golongan darah, HB, dan pemeriksaan penyakit menular. Setelah pemeriksaan fisik dan laboratorium dilakukan, dilanjutkan dengan edukasi kepada calon pengantin mengenai hasil pemeriksaan yang telah didapatkan, dan melakukan pencatatan pada kartu calon pengantin sehat, surat keterangan calon pengantin, dan buku register calon pengantin. Selanjutnya membawa hasil pemeriksaan untuk diperlihatkan kepada dokter penanggung jawab. Saya atas nama Muhammad Ardi. Saya telah menerima inovasi Peduli Sejoli dari Puskesmas Supa. Saya sangat merasakan manfaat dari pelayanan calon pengantin sebagai inovasi dari Puskesmas Supa, karena dengan edukasi dan pemeriksaan kesehatan yang diberikan, mulai dari pemeriksaan fisik sampai dengan pemeriksaan penunjang, dapat menjalani kehidupan baru dengan fisik dan psikologis yang sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Cahya. Saya sangat merasakan manfaat dari inovasi Peduli Sejoli. Karena inovasi ini saya telah mendapatkan pengetahuan, bimbingan, dan pemeriksaan kesehatan sebelum menikah. Inovasi Peduli Sejoli keren. Saya Kepala Puskesmas Supa mengapresiasi inovasi Peduli Sejoli. Dengan inovasi Peduli Sejoli diharapkan kepada seluruh calon pengantin baik wanita maupun laki-laki untuk memeriksakan kesehatannya ke puskesmas sebelum menikah sebagai salah satu upaya peningkatan kekebalan tubuh dalam penurunan angka stunting dan penurunan angka kematian ibu dan angka kematian bayi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amran, selaku Camat Kecamatan Supa. Saya ingin menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada teman-teman di Puskesmas Supa atas inovasinya Peduli Sejoli. Diharapkan semua calon pengantin yang ada di Kecamatan Supa ini bisa dan harus melaksanakan pemeriksaan kesehatan sesuai. Baik, itu tadi video dari inovasi Peduli Sejoli. Kita lanjutkan dengan presentasi dari Ibu Inovator. Disilahkan untuk mengambil tempat. Ya, Ibu punya waktu 7 menit. Silakan Bu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat para tim panelis kompetisi inovasi pelayanan publik Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2023. Izinkan saya, Eni Sukriani, akan mempresentasikan inovasi yang berjudul Peduli Sejoli atau pemeriksaan, screening, dan edukasi calon pengantin sehat, enjoy, dan terlindungi. Nah, adapun dari permasalahan
munculnya inovasi kami, yaitu karena masih rendahnya kesadaran masyarakat, khususnya calon pengantin, untuk datang ke puskesmas memeriksakan kesehatannya. Kemudian yang kedua, kunjungan calon pengantin di wilayah kerja Puskesmas Supa masih sangat rendah dan masih ditemukannya kasus kematian ibu dan kasus kematian bayi, dan masih tingginya risiko stunting. Tujuan daripada inovasi ini yaitu untuk meningkatkan pelayanan calon pengantin di wilayah kerja Puskesmas Supa dan meningkatkan kesadaran calon pengantin untuk datang dengan sendirinya ke puskesmas untuk dilayani sebelum menikah dan memastikan kondisi kesehatan calon pengantin baik laki-laki maupun perempuan sehat secara fisik dan mental. Nah, nilai kebaruan dari inovasi ini yaitu semua calon pengantin baik laki-laki maupun perempuan mendapatkan pelayanan sebelum menikah, kemudian kolaborasi dengan kantor urusan agama, kemudian yang ketiga kolaborasi dengan kelurahan atau desa. Jadi sebelum calon pengantin ini diberikan pengantar dari desa ke kantor urusan agama, terlebih dahulu diarahkan ke puskesmas untuk memeriksakan kesehatannya, dan yang terakhir adalah kartu oranye sebagai bukti telah mengikuti inovasi peduli sejoli. Nah, implementasi dari inovasi ini bahwa program peduli sejoli ini dilakukan setiap ada kunjungan calon pengantin ke puskesmas. Kemudian pembentukan tim pelaksana inovasi, yaitu mulai dari loket pendaftaran, pemeriksaan fisik, pemeriksaan laboratorium, dan konseling tentang hasil pemeriksaan yang telah diberikan. Setelah itu ada pelayanan dokter. Nah, di pelayanan dokter ini bisa kita lihat apakah ada indikasi dari hasil pemeriksaan fisik dan laboratorium. Kalau memang ada, akan dirujuk ke fasilitas yang lebih lengkap. Kemudian ada monitoring dan evaluasi per triwulan melalui Lokmin lintas sektor. Nah, dampak dari inovasi ini, sebelum inovasi dilakukan, ada angka kematian ibu sebanyak 3 orang, angka kematian bayi sebanyak 4 orang, dan angka stunting sebanyak 277 orang. Setelah inovasi dilakukan pada tahun 2021-2022, angka kematian ibu itu sudah tidak ditemukan lagi. Angka kematian bayi masih ada 1 orang, dan angka stunting menurun hingga 180 orang. Nah, pelayanan calon pengantin juga ini mengalami peningkatan yang sebelumnya hanya 30 sampai dengan 32% sebelum adanya inovasi. Setelah ada inovasi ini mengalami peningkatan 40 sampai dengan 95%. Nah, yang ketiga yaitu kurangnya kesadaran masyarakat untuk memeriksakan kesehatannya. Setelah inovasi ini dilakukan, masyarakat dengan sukarela, dengan adanya kolaborasi dengan kantor urusan agama, kantor kelurahan dan desa, maka masyarakat secara sukarela datang untuk memeriksakan kesehatannya ke puskesmas sebelum menikah. Adaptabilitas dari inovasi ini yaitu prosesnya mudah, dapat berdampak baik untuk masyarakat, kemudian tidak membutuhkan biaya besar untuk memulai suatu inovasi, dan sumber daya dan tenaga yang dibutuhkan itu sudah ada di setiap unit kerja. Kemudian kartu yang diberikan, kartu yang sangat sederhana yang dapat dibuat sendiri oleh tenaga pelaksana. Kemudian keberlanjutan daripada inovasi ini yaitu mengoptimalisasi standar operasional prosedur pelayanan yang ada di puskesmas, kemudian mengalokasikan anggaran dana dengan melalui bantuan operasional kesehatan puskesmas, kemudian tetap melakukan monitoring hasil pelayanan melalui musyawarah, melalui lokakarya mini lintas sektor, dan selanjutnya untuk peningkatan
inovasi yang telah kami buat, kami melakukan survei kepuasan masyarakat sejauh mana pelayanan kami telah diterima oleh masyarakat. Saya kira demikian. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Inovator. Waktunya masih ada 1 menit, luar biasa. Ya, selanjutnya kami persilahkan testimoni Ibu Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pindrang, disilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Para panelis yang terhormat, untuk ketiga kalinya inovasi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Pindrang hari ini memaparkan kegiatannya. Kami sendiri dari Dinas Kesehatan ada 7 inovasi yang diajukan, tetapi yang lolos untuk 50 top ini ada 3 puskesmas. Kali ini dari Puskesmas Supa. Kalau tadi di perbatasan Polmas, Puskesmas Supa ada di perbatasan dengan Parepare, sedikit mengarah ke kota. Jadi tujuannya juga untuk kegiatan peduli sejoli. Kalau tadi kereta senja untuk Usila, peduli sejoli untuk calon pengantin. Kenapa ini merupakan inovasi yang kami harap menjadi penting, karena sasaran Kementerian Kesehatan adalah tetap menurunkan angka kematian ibu, bayi, dan sekarang ini adalah menurunkan angka stunting. Untuk Kabupaten Pindrang sendiri, untuk Puskesmas Supa dengan kegiatan pemeriksaan dan edukasi calon pengantin sehat, enjoy, dan terlindungi, itu kami berharap apa yang menjadi prioritas kesehatan, angka kematian ibu, bayi menurun. Tadi dampaknya sudah disampaikan, ada penurunan, termasuk juga stunting saat ini juga mengalami penurunan. Kabupaten Pindrang sendiri penurunannya cukup drastis dari 42,8 2018, kemudian 27,8%, terakhir itu dari survei 24,5 menjadi saat ini 20,9, merupakan 4 kabupaten terendah untuk stunting. Kemudian untuk peduli sejoli sendiri kami apresiasi dan mudah-mudahan bisa direplikasi oleh puskesmas lain, karena ini tadi kemudahannya bisa dilakukan di seluruh puskesmas dan dampaknya nyata untuk penurunan angka kematian ibu, bayi, dan stunting. Saya rasa itu yang menjadi apresiasi kami untuk seluruh puskesmas yang mempunyai inovasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Kadis atas testimoninya. Kita lanjutkan ke sesi tanya jawab. Kami persilahkan ke tim penilai Bapak Mutakin untuk memberikan tanggapan maupun pertanyaan kepada inovasi peduli sejoli. Terima kasih. Tadi saya melihat setelah adanya program peduli sejoli ini, masyarakat secara sukarela datang ke puskesmas untuk melakukan pemeriksaan. Yang saya mau tanya, seperti apa metode yang dilakukan oleh pihak puskesmas untuk menarik masyarakat sehingga mau datang secara sukarela? Padahal kalau pandangan saya sih banyak masyarakat yang tidak datang ke puskesmas itu karena dia merasa dirinya sehat, tidak perlu melakukan pemeriksaan. Itu salah satu penyebab mungkin banyak pasangan yang sebelum menikah ngapain ke puskesmas, orang kami sehat-sehat aja, baik-baik aja gitu. Nah, seperti apa metode yang dilakukan oleh pihak inovator? Terima kasih. Silakan Ibu Inovator untuk menanggapi. Baik, terima kasih. Sejauh mana munculnya kesadaran masyarakat untuk datang ke puskesmas memeriksakan kesehatannya, itu karena adanya kolaborasi antara pihak KUA dengan pihak pemerintah desa dan kelurahan. Juga ada brosur yang kami bagikan ke desa untuk lebih dikenali, agar lebih awal dia harus mengenali kondisi kesehatannya. Nah, dari informasi-informasi seperti ini, saya pernah menggali salah seorang calon pengantin yang ada. Saya pertanyakan bahwa kita dapat informasi ini dari mana. Dia bilang saya datang sendiri karena saya sudah pernah mendengarnya dari desa, dari kepala desa atau stafnya. Dari situ saya mengatakan bahwa
oh sekarang alhamdulillah calon pengantin sudah dengan sukarela dia mau datang ke puskesmas untuk memeriksakan kesehatannya. Jadi dia lebih care dengan kesehatannya dengan pasangannya pada saat dia datang berkunjung. Saya kira begitu. Bukan Prof. karena diwajibkan Bu ya, bahwa harus ada surat keterangan sehat dari puskesmas nggak? Bukan Pak, karena dari beberapa responden atau calon pengantin yang saya tanyakan, dia menjawab bukan karena itu, tapi karena dia memang ingin mengetahui kondisi kesehatannya, seperti itu. Oke, ya. Terima kasih. Baik. Selanjutnya kami persilahkan Ibu Fadia untuk menanggapi. Silakan Bu. Terima kasih Bu Marla. Menarik ini inovasi ya. Tapi Bu, pernah Ki baca inovasinya Tancap Nika Kota Gorontalo? Tidak pernah, Bro. Persis ini. Oh, saya namanya Tancap Nika, deteksi dini deteksi dini nikah, deteksi dini pranikah gitu. Jadi dia men-screening juga. Problemnya sama. Saya tidak tahu apakah ini namanya pengembangan atau ini adaptasi atau apa namanya, tapi kebetulan kami yang kemarin kami ada dampingi termasuk Provinsi Gorontalo di tahun 2020 dia berhasil menang top 45. Ya moga-moga saja Pindrang juga ke arah situ ya. Tapi silah membaca Ki dulu Tancap Nika. Apa yang menjadi pembedanya? Karena pernah di tahun 2021 itu ada satu provinsi itu dikonfirm oleh nasional karena dianggap bahwa ini adalah replikasi. Ya, jadi tim penilai nasional itu mengkonfirmasi kepada provinsi, waktu itu provinsi apa ya, enggak salah 2021, dan dia dikonfirm bahwa oh ini sudah ada di Jawa Tengah. Jadi hati-hati sila teman-teman Bapak Ibu inovator, lincaki men-searching inovasi-inovasi yang ada di Indonesia karena ada banyak sekali wadahnya ya. Ada Jipnas, ada IGA, ada PPD, Kementerian PAN, Dagri dan Bappenas itu sudah punya semua repositori inovasi dan silakan membaca, jangan sampai ada yang sama. Ya kan, ada yang sama. Kalaupun kan selalu dibilang, oh tapi kan saya tidak terinspirasi dari situ. Iya, tapi kan ada yang lebih duluan. Ada yang lebih dulu. Persis ini. Hanya pembedaannya adalah yang menjadi unik di Gorontalo itu adalah ketika dia lolos screening, dia dapat sertifikat bahwa calon pengantin laki-laki dan perempuan itu dinyatakan sehat. Dan biasanya sertifikat itu diberikan pada saat mereka duduk pengantin. Dan itu diserahkan oleh Pak Wali Kota waktu itu ya. Nah, apa yang menjadi pembedanya di di Luwuk Banggai juga ada Bu. Baca Ki juga Luwuk Banggai itu 2019 kalau tidak salah. Dia justru top 40 kalau tidak salah ya. Tapi agak mirip juga dengan ini. Nah, kenapa saya menyampaikan ini? Artinya adalah ada tantangan besarnya Peduli Sejoli ini untuk memunculkan keunikan yang baru. Ya toh, apa yang unik, apa yang spesial dari ini? Kalau nggak salah Gorontalo tidak punya edukasi. Tunjukkan Ki, dia mengedukasi apa? Dan apa alat ukur yang bisa dilihat oleh calon pengantin ketika dia mendapatkan informasi tentang apa? Itu diburu nanti di perubahannya ya, kira-kira promosi apa saja, pengetahuan apa saja yang dia dapatkan ketika dia di screening. Ada yang terscreening perkawinan usia anak enggak? Usia 15 tahun, usia 16? Tidak ada, Prof. Oh tidak ada. Menarik itu, kalau di Gorontalo ada yang sampai usianya 15 tahun dan itu tidak jadi menikah. Itu menarik karena kan perkawinan anak dianggap sebagai praktek berbahaya. Itu yang kedua, lalu kemudian yang ketiga adalah kalimat keunikan ini biasa-biasa Jibu, tabe. Mana yang unik ini?
Boleh lihat kebaruannya? Calon pengantin laki-laki perempuannya. Ini yang sebenarnya menarik adalah selama ini yang di screening itu kan perempuan, jadi yang diimunisasi itu perempuan, laki-laki lolos-lolos saja. Sudah menikah, ketahuan dia hipertensi, ketahuan dia ada ini. Adakah indikasi screening lalu kemudian dia HIV/AIDS? Ada enggak? Ada penyakit apa istilahnya? PMS? Triple eliminasi itu ada 3. Terdeteksi enggak? Ada yang terdeteksi, cuman semuanya itu kita screening. Nanti setelah pemeriksaan laboratorium baru ada terdeteksi. Itu yang saya sampaikan tadi, kolaborasi dengan dokter dan dianjurkan untuk ke fasilitas yang lebih lengkap. Oke, apa intervensinya inovasi ini? Ada intervensi dari inovasi Sejoli terhadap hasil screening yang indikasinya? Apakah dia ditunda pernikahannya atau gimana? Oh iya, sejauh ini tidak ada penundaan pernikahan. Cuman disarankan ada petugas tertentu kalau memang kedapatan ada penyakit menular, ada petugas tertentu, ada tim tertentu yang menangani ini dan dia akan mengedukasi kembali calon pengantin yang ditemukan yang bermasalah. Misalnya saja ada salah satu yang mengidap penyakit menular, itu ada memang petugas khusus dan itu yang akan mengedukasi lebih jauh. Iya. Jangan ragu-ragu Ibu. Pastikan kini, karena ini dampak tak. Jadi ada berapa yang terscreening mendapatkan penyakit penyerta namanya kan? Dia mendapatkan penyakit penyerta yang serius, lalu kemudian ibu merekomendasikan dia ke dokter, pernikahannya tidak dibatalkan, tetap pernikahan, tapi ada intervensi pengobatan, ya kan? Ini harus diburu didampak nih. Pastikan jangan ragu-ragu menyampaikan, oh saya merekomendasikan ke sana, ditindaklanjuti apa tidak itu urusan dia. Tidak begitu. Inovasi ini harus memastikan kalimat itu karena ini masih menjadi bagian dari areanya dampak tak. Kalau dilihat dari ini kan, tidak unik ini kalimat nomor 1 tak Bu. Kalau saya, semua calon pengantin dilakukan pemeriksaan, biasa aja kalimat ini. Belum unik. Pertanyaan tadi Pak Mutakim adalah metode apa yang kita pakai? Apa yang kita pakai untuk memeriksa kesehatannya? Dengan cara apa? Men-screening. Iya. Jadikan screening, metode screening untuk memastikan deteksi kesehatan calon mempelai perempuan dan laki-laki. Itu kalimat yang unik. Jadi pilih kalimat yang kuat pesannya sehingga dia benar-benar menjadi kalimat yang unik. Artinya adalah kalimat ini adalah betul-betul menjadi kalimat inovasi gitu ya. Kolaborasi 2 dan 3 menurut saya itu sama Bu. Ya, jadi penting untuk mencarikan kalimat yang pesannya kuat sehingga betul-betul dia menjadi unsur kebaruan dari inovasinya Ibu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Fadia. Ini mungkin menjadi catatan buat Ibu inovator. Selanjutnya kami persilahkan Ibu Marni untuk memberikan tanggapan ataupun pertanyaan sekaitan dengan baik, kita persilakan Bapak Prof. Haidar untuk memberikan tanggapan ataupun pertanyaan sekaitan dengan inovasi. Baik, terima kasih. Ya, saya Bu. Sebentar Pak Sarwan, kami persilakan dulu. Bagaimana Pak Prof? Oh iya, Pak Sarwan dipersilahkan. Pak Sarwan. Pak Sarwan masih bersama kami? Ya, saya Bu. Halo. Ya, silakan Pak Sarwan. Ya, makasih. Saya sebentar saja. Ini terkait dengan inovasi, hampir saya sama dengan Ibu Fadia. Kalau saya tidak salah 2 atau 3 tahun yang lalu kebetulan saya Fairlab juga baru, itu hampir sama persis dengan dia punya nama itu Catin Sehat, bahkan outputnya itu output besarnya itu sampai keluar rekomendasi apa yang harus dilakukan oleh para catin tersebut untuk terkait dengan
ininya. Jadi mungkin kalau bisa dieksplor sedikit apa, karena ini kan tadi yang dikasih Ibu Fadia itu adalah yang dari Gorontalo, tapi ini yang dekat-dekat sekali ini dari Baru, itu hampir mirip betul persis dengan yang dilakukan oleh Pinrang ini. Mungkin bisa digambarkan apa perbedaan yang paling mencolok terkait dengan antara Baru dengan. Baik, Pak Sarwan. Cukup barangkali. Ya. Selanjutnya mungkin mau ditanggapi karena ini hanya sekedar saran untuk menjadi catatan penting bagi Ibu inovator. Kita cukupkan untuk presentasi inovasi peduli sejoli hari ini. Bu Marla. Iya. Oh siap. Satu Ibu Tabe. Saya orang yang sangat suka musik, tapi terganggu tadi dari video tak. Terlalu kencang ki musiknya daripada kata-kata. Jadi musik mengalahkan suara. Harus dibalik toh. Kalau berbicara orang kecilkan suara musik tak atau pilih musik yang lebih apa istilahnya ini, lebih mendukung lah ya. Terlalu kencang tadi. Baik. Terima kasih Ibu Fadia. Baik, untuk inovasi peduli sejoli dipersilakan untuk mengambil tempat kembali ke bawah. Selanjutnya